Kami kembali berkumpul di sini, Tuhan. Kami mau berfellowship bersama, mau sharing, Tuhan. Mau belajar firman-Mu lagi. Kami percaya, iman bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Roh Kudus yang manis mau mengajari kami lebih lagi. Paradigma kami terbuka lagi, Tuhan. Lebih mengerti lebih dalam akan segala firman. Apa yang mau Kau sampaikan pada setiap kami, Tuhan. Menjadi jawaban doa setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Tuhan. Memenuhi hidup kami. Berkat-Mu yang melimpah. Berkat bukan hanya jasmani, Tuhan. Tapi segala macam berkat yang dari surga itu sudah kami terima saat ini. Biar kekudusan-Mu mengalir pada setiap kami saat itu. Kami tanggalkan semua beban rintangan apapun yang menghalangi kami dengan Engkau. Yang buat menghalangi kami merasakan kasih-Mu, Tuhan, kami tanggalkan saat ini juga. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami di sini. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah lepas dari hidup setiap kami. Bahkan selalu menyertai perjalanan kami dalam hidup ini. Kami merasakan bahwa Engkau benar-benar yang menuntun kami, Tuhan. Nggak pernah sedikit pun pisah. Engkau adalah bagian kami. Dengan adanya Engkau dalam hidup kami, Engkau cukup buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, oh Yesus. Ya Roh Kudus, terima kasih. Setia Bapa, Kau yang udahlah jiwaku aman bersamamu. Dari harta yang sedang tenanglah jiwaku dalam diriku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia dulu, sekarang, dan selamanya. Juga kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Bapa, Kau setia. Oh, Kau yang setia. Katakan Bapa, Kau setia. Kau setia. Bapa, Kau setia. Oh, aman bersamamu. Amin Tuhan, kami aman dengan lebih dari harta
Yes. Ya, segala dalam hadiratmu juga kasih setiamu, kau menyediakan, kau setia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan, kau setia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan, kau setia dulu, sekarang dan selamanya. Di setiamu, kau menyediakan, kau setia, Bapa kau setia, kau setia, Bapa kau setia. Katakan dengan iman, oh kau setia, setia, Bapa kau setia, yang setia. Tak berkesudahan kasih setiamu, kau yang setia. Tak pernah lepas kasih setiamu, yang kekal, yang mulia. Di waktu tenang di dalammu, di waktu bersyukur, kau setia. Oleh karenanya hati kami memuji-mujimu. Ada lagu baru dari hati kami, lagu kemenangan, lagu sukacita, karena perbuatanmu yang ajaib, karena kasihmu yang besar. Oh, haleluya. Sana bagimu di tempat tinggi, segenap jiwa kami memuji. Kau besar, kau baik, kau indah, kau mulia. Besarlah Tuhan dalam hidup kami, besarlah Tuhan dalam hidup kami. Oh, Dekerara baya sin parara
kasih. Haleluya. Glory bagimu. Dengan segenap hati kami menyembah, menyembah yang ajaib. Benar Bapak. Tuhan Yesus ya Roh Kudus, besar kasih setiamu dalam hidup. Lebih dari harta, lebih dari apapun Tuhan. Kau adalah segalanya buat kami. Kau adalah bagian kami Tuhan. Pribadimu itu cukup buat setiap kami. Besar anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Dan biar itu bermanifestasi dalam setiap hidup setiap kami. Kami percaya mujizatmu nyata. Dan Engkau lebih mengerti kedalaman hati kami. Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Engkau adalah sahabat sejati kami Tuhan. Biar hidup kami Engkau tuntun lebih lagi. Biar setiap selubung-selubung satu persatu Engkau bukakan Tuhan. Sehingga kami semakin hari, semakin kudus, semakin Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dengan mantap Tuhan, dengan lebih mantap lagi. So inilah pujian kami, penyembahan kami. Kami nggak mau lepas dari Engkau, Allah Elohim. Kami nggak mau hidup kami dipimpin oleh bahkan diri kami sendiri, tapi biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami, yang mengarahkan, menuntun, dan membukakan setiap jalan, apapun itu. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebentar kami mau belajar firman-Mu lagi lewat Buning. Kami percaya Engkau berbicara tajam dan Engkau berbicara dengan hikmat-Mu juga bekerja dalam setiap kami, Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang Roh Kudus mau ajarkan pada setiap kami. Dan itu adalah merupakan jawaban doa setiap kami saat ini juga. Kami persilahkan Roh Kudus Kau beracara dengan seleluasa-leluasanya di RRS yang hari ini. Kami nggak mau membatasi dan tidak ada apapun yang bisa membatasi apa yang mau Tuhan kerjakan di saat ini. Kami bersyukur, kami memberkati setiap kami yang hadir di RS yang hari ini, juga perlengkapan yang kami pakai dari gadgetnya, wifi-nya, semuanya berjalan dengan baik tanpa kurang apapun. Kami silakan RS ini di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai RS ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk sore hari ini yang sudah mengikuti Zoom. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Memang Tuhan sedang membukakan selubung demi selubung sehingga hati kita ini benar-benar semakin diberikan sinar kasihnya Bapa. Jadi saya juga terima kasih untuk RRS Kru yang sudah bekerja pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, untuk Som sore hari ini, temanya adalah terlepas dari absintus. Kenapa kok saya memakai tema ini? Karena saya hari-hari ini itu ngadepi orang-orang yang mengalami kepahitan, bahkan dikuasai dengan kepahitan, dikuasai dengan kemarahan, dikuasai dengan sakit hati. Jadi akibat-akibat dari dikuasai dengan kepahitan, sakit hati, ternyata itu membuat orang tersebut justru tidak mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi justru kutuk yang diterimanya. Jadi saya ngadepi sendiri orang-orang yang mengalami
sakit, bahkan berbagai macam sakit, ternyata setelah ditelusuri masih mempunyai luka di dalam batinnya. Yuk kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 8 ayat 11. Apa itu absintus? Di dalam firman Tuhan kita di dalam Wahyu 8 ayat 11 adalah nama bintang itu ialah absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Jadi nama absintus bisa disebut artinya kepahitan, racun yang membinasakan. Istilah absintus di Perjanjian Lama juga dikatakan di dalam Ulangan 19 ayat 18. Yuk kita buka lagi. Ini banyak sekali mengupas tentang firman yang isinya tentang absintus, tentang kepahitan. Ulangan 19 ayat 18. Supaya jangan ada di antara kamu laki-laki, perempuan, keluarga, atau suku yang hatinya pada hari ini menjauh dari Tuhan Allah kita untuk beribadah kepada Allah bangsa-bangsa. Jadi itu ilah-ilah lain. Dan supaya jangan ada di antara kamu akar yang pahit atau yang pahit. Ayat Alkitab ini merupakan peringatan ini. Terutama peringatan itu ditujukan kepada saya juga. Itu peringatan dari Allah kepada umat Israel. Terutama ini pribadi saya yang terus Roh Kudus memang sengaja benahi selapis demi selapis untuk supaya benar-benar murni. Dan ayat ini berbicara tentang satu orang atau satu keluarga yang pahit artinya dapat mempengaruhi orang untuk juga menjauh dari Tuhan. Karena absintus itu adiktif banget. Kepahitan itu adiktif banget. Gampang banget menularkan kepada orang. Apalagi kalau orang tersebut nggak berjaga-jaga. Kalau orang tersebut nggak waspada. Itu gampang banget. Orang tersebut gampang ketularan. Jadi orang tersebut gampang ketularan, tapi ketularannya dia nggak menyadari. Itu yang namanya binasa. Akar yang beracun dapat menghancurkan seluruh tanaman. Dalam hati setiap orang ternyata ada pelitanya. Ini bisa digambarkan absintus atau kepahitan atau luka atau keracunan itu yang menyebabkan ada pelita yang menyala dan juga ada pelita yang padam. Nah, kita ini minta tolong Roh Kudus supaya kita ini terus dibenahi dan kita diselidiki mana yang masih padam, mana yang kita ini hidupnya masih diselubungi banyak kegelapan. Itu ternyata akar kepahitan, akar kekecewaan, akar kemarahan. Dan itu yang membuat akhirnya padam pelitanya. Arti padam berarti itu gelap gulita. Jadi ada yang padam, ada yang hidup. Jadi pelita yang menyala adalah orang-orang yang hati nuraninya hidup. Tidak ada selubung-selubung yang menutupi mata hatinya. Orang-orang yang mampu menangkap. Ini orang-orang yang hidup.
nuraninya hidup, nurani yang benar-benar dibersihkan selalu, sampah-sampah dari kotoran, kepahitan, ini mampu menangkap terang dari firman Tuhan. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, begini toh. Oh, aku harus seperti ini toh. Itu gampang banget. Bisa memahami betapa mulianya panggilan yang kita terima di dalam Kristus. Kalau kita dipanggil, kita dipilih, itu artinya kita siap untuk terus dibersihkan, dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni. Jadi kalau kita dibersihkan terus, sikap kita tuh bukan yang apa lagi ini, kok seperti ini, ada apa toh ini, oh Tuhan itu jahat, oh Tuhan ini begini, aku begini. Akhirnya isinya nggak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita ini bisa memahami betapa mulianya panggilan yang kita terima di dalam Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk ditebus, jangan hanya sudah puas. Wah, aku udah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus. Jangan apa namanya? Puas di situ. Dan juga jangan puas hanya diselamatkan saja. Tetapi kita ini sudah ditebus, diselamatkan, dan kita dimuridkan supaya kita semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, otomatis carang-carang yang tidak berguna kan harus dipotong semua, dipotong, dipangkasi. Sampai ukuran kedewasaan yang penuh. Sampai kita kepenuhan Kristus. Jadi kita bukan kepenuhan daging. Dan ini saya pun juga masih belajar untuk mau dimurnikan supaya hidupku ini bukan mempermalukan kerajaan surga. Tetapi benar-benar ini mempermuliakan kerajaan surga. Jadi mata hati yang terang itu pasti bisa melihat Allah. Melihat kebesaran kuasanya Allah. Bukan isinya cuman ngomel, ngedumel, marah, emosi, salah paham dengan Tuhan. Jadi mata hati yang terang itu otomatis cara pandangnya berubah, cara berpikirnya berubah, cara menyikapi segala sesuatu pasti bukan lagi seperti waktu anak kecil yang hanya bisa merengek-rengek, bisanya hanya minta ini, minta itu, menuntut ini, menuntut itu, harus dituruti, mendikte Tuhan. Artinya apa sih? Mata hati yang terang itu pasti selalu membuat kisah hidup kita ini mengambil keputusan menjadi penuh semangat. Bukan penuh dengan keluhan. Bukan yang ngomel-ngomel, bukan yang mengeluh terus. Bukan yang kita fokusnya di masalah terus. Bukan itu. Jadi kita kalau dewasa otomatis kita percaya penuh di dalam diri kita ada Yesus, ada Allah Bapa dan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Jadi ketika kita ini sudah terima Tuhan Yesus, kita dibaptis ya. Otomatis paradigma kita, cara berpikir kita berubah. Bukan dibaptis, tetapi cara pandangnya, cara berpikirnya masih
stagnan, masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Halah, itu kan manusia lama yang kita pakai. Padahal kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, otomatis pembaharuan akal budi ada di dalam hidup kita. Bukan kita memakai cara-cara yang lama, bukan itu lagi. Kita yang biasanya itu mengeluh, marah, ngomel, sakit hati. Ya, kita mulai ambil keputusan untuk sukacita. Kita mengambil keputusan untuk tetap semangat. Kita mengambil keputusan untuk bahagia. Walaupun sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita minta tolong Roh Kudus untuk kita bisa mengambil keputusan, oh, aku harus bahagia. Tandanya bahagia artinya kita mau belajar ngucap syukur. Karena di dalam kita ada Yesus. Jadi kita percaya bahwa beban-beban hidup, beban-beban masalah, itu kita ini sudah diganti. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, ini di sini kita karena paradigmanya kita sudah diperbarui, maka otomatis kita menyadari bahwa kok perhambaan, kok beban-beban masalah, beban-beban penderitaan ini sudah diganti dengan kuknya Yesus yang lebih enak, lebih ringan. Karena pikiran kita, hati kita, mulut kita sudah sepakat untuk belajar mengucap syukur. Belajar menciptakan berkat besar. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Besar kuasanya dan kita ini adalah anaknya Bapa Surgawi. Jadi kita menciptakan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang membuat kita terpuruk, bukan itu lagi. Tetapi kita benar-benar memakai kuasanya Bapa, otoritasnya Bapa untuk menciptakan hal-hal yang besar. Jadi inilah cara kalau kita ini orang-orang yang berkemenangan, bahkan kita ini orang-orang yang sudah dipilih menjadi lebih daripada pemenang. Kita terus minta Roh Kudus untuk selalu membimbing kita agar supaya kita ini mata hati kita terus tetap cemerlang, bisa melihat dengan jelas, tidak rabun matanya. Kalau rabun itu ya suam-suam kuku artinya. Rabun mata itu kita suam-suam kuku karena kita meraba. Benar enggak ya ini? Benar enggak ya itu? Ini dari Tuhan apa enggak ya? Ini jadi itu akhirnya kita ini capek sendiri di situ. Jadi bedanya dengan mata hati yang terang dan mata hati yang padam. Ini coba. Mata hati yang gelap membuat nuraninya juga jadi tumpul. Ini pernah kita diberi pelajaran melalui Bapak Pak Andreas tentang hati nurani yang tumpul atau hati yang padam. Yuk di dalam Amsal 13 ayat 9 dikatakan terang orang benar bercahaya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, ini kan ada bedanya. Terang orang benar bercahaya gemilang. Karena apa? Terang benderang, jadi gemilang. Sedangkan pelita orang fasik adalah padam. Ya, kalau padam itu ya gelap gulita. Nabrak-nabrak pasti. Gitu. Yuk di Amsal 20 ayat 20.
Siapapun yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam di waktu gelap. Jadi kita ini, mulut kita, kalau kita ini mata hatinya terang, otomatis yang kita perkatakan selalu berkat. Selalu memperkatakan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang sampah, yang sia-sia, yang penuh dengan apa namanya, melukai hati orang. Jadi kita ini terus, karena hati kita sudah dibaharui, hati kita sudah dihidupkan, otomatis perkataan kita pun juga perkataan berkat. Perkataan yang menjadi hidup. Ya. Yuk kita buka lagi yuk. Dalam Amsal 24 ayat 20. Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan. Nah ini loh. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Ayo kita minta tolong Roh Kudus untuk mengkoreksi hidup kita, menyelidiki hati kita. Apakah kita ini masih ada kejahatan? Apakah kita ini ada roh pembunuh di dalam hidup kita? Kita membenci keluarga kita, membenci orang lain, itu sama aja kita membunuh orang. Itu namanya roh pembunuh. Jadi ayo kita terus, jangan sampai kita ini hidup kita untuk sesuatu hal-hal yang sia-sia. Jadi pelita orang fasik akan padam. Karena apa? Kita jahat di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan adalah tindakan atau sifat yang bertentangan dengan kehendak firman-Nya. Ini kesombongan-kesombongan yang tidak kita sadari. Merasa lebih baik, merasa aku sudah bisa pelayanan, merasa aku kaya, merasa aku hebat, aku punya karunia-karunia. Itu enggak kita sadari loh. Karena ini dinining sendiri, saya sendiri. Ketika saya dikoreksi oleh Roh Kudus, saya malu banget. Merasa paling benar. Bentuk yang lebih halusnya, orang yang merasa baik, merasa benar, merasa bisa, merasa pengajaranku paling baik, ini membenarkan diri sendiri, merasa lebih unggul secara spiritual. Karena apa? Saya bisa ngomong seperti ini tuh, saya pernah lakukan itu dulu loh ya. Saya pernah lakukan, merasa pengajaran di RTM lebih unggul, lebih hebat. Sehingga ketika saya mendengar orang tentang pengajaran RTM itu sesat, penginjilan orang mati, ya kan? Saya nggak segan-segan, saya berani apa namanya menentang, saya berani debat. Apakah seperti itu Tuhan mengajarkannya? Itu saya sendiri. Sampai pendeta pun saya tantang. Kamu ngomong seperti ini, kamu ini. Itu saya ngomongnya sampai seperti itu. Karena saya merasa lebih unggul. Pengajaran ini lebih unggul. Sampai saya akhirnya alergi dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Itu saya. Saya nggak menyebutkan orang lain, tapi ini saya pribadi. Saya pakai kesombongan yang tidak saya sadari. Itu sangat mengerikan. Jadi saya keluar apa namanya kata-kata yang
akhirnya menghakimi. Saya akhirnya mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah paling hebat dan orang lain saya anggap remeh. Itu saya pribadi, sampai saya dikoreksi sama Roh Kudus ketika saya di Getsemane. Dan saya nangis, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Roh Kudus mengatakan begini, kalau orang itu jahat, satu orang itu jahat, kenapa menjadi dua yang jahat? Saya tadinya belum tahu. Ternyata saya juga jahat. Artinya apa bedanya dengan dia? Tuh, saya benar-benar mengalami yang sama-sama jahatnya. Dan saya juga mengalami, akhirnya saya juga gantian mengkoreksi orang. Bahkan saya gantian mencari-cari kesalahan orang lain. Di sini karena ada kepahitan saya, luka saya, bagaimana ketika saya dicecar, bagaimana ketika saya dituding-tuding itu sesat, kamu tuh penyesat. Nah, itu bukannya saya itu datang kepada Tuhan, tetapi saya memakai luka saya. Sehingga saya mempengaruhi juga orang-orang di sekitar saya untuk supaya membenci orang tersebut, membenci gereja tersebut. Artinya itu kan jahat banget kan saya. Saya sangat jahat. Dan di situ Roh Kudus tetap mengasihi saya. Roh Kudus membetulkan saya. Roh Kudus tetap memberikan kasihnya, mengkoreksi saya, dan sampai saya mengerti. Jadi absintus membuat pelita menjadi padam. Karena kebencian tadi, kebencian hatiku, kebencian dendam kesumatku, saya nggak bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni orang-orang yang menuding saya loh itu. Saya benar-benar minta tolong Roh Kudus untuk mengkoreksi saya. Yang pernah melukai saya harus bisa mengampuni. Walaupun sulit, saya juga kecampur dengan yang rasanya sedikit-sedikit marah, kemarahan, trauma-trauma masa lalu, itu campur aduk jadi satu. Dan disitulah yang membuat akhirnya orang-orang di sekitar saya pun ikut terkhamiri. Dan bersyukur banget Roh Kudus terus mengajari saya untuk terus menyelesaikan mana yang masih luka. Roh Kudus ngajari saya mana yang masih terselubung, mana yang membuat orang saya jahat dengan orang lain juga, karena akhirnya saya jadi pembunuh, kecewa dengan saudara. Ini kan saya membunuh. Nah, di sini saya terus minta tolong Roh Kudus. Karena merasanya itu kok rugi banget gitu loh. Orang yang dikuasai oleh absintus itu secara nggak sadar itu sangat-sangat rugi besar. Malah nggak ada keuntungan sama sekali. Terus hidupnya juga terseok-seok. Untuk bonus-bonus dari berkatnya Tuhan pun juga sepertinya tertatih-tatih kayak ini loh, tetesan embun sedikit-sedikit gitu, nggak bisa digerojokkan. Nah ini karena apa? Karena ketutup, karena kehalang oleh absintus, kehalang oleh hal-hal yang daging, hal-hal yang melukai hati Tuhan. Yang akibatnya mata roh kita menjadi padam.
padam. Dan tidak ada terang di jalan kita. Sehingga roh penyesat yang menguasai kita. Menguasai saya juga. Merasanya saya udah benar, ternyata saya tersesat sendiri. Saya dituding orang sesat, saya ganti menuding sesat. Lah akhirnya kan nggak ada bedanya. Sesat menyesatkan. Nah, karena apa? Padam. Mata hati saya padam di sini. Sampai benar-benar harus bertobat. Karena roh absintus itu gampang banget menyesatkan. Nuraninya menjadi tumpul. Orang yang mata hatinya gelap dimanapun berada pasti selalu bicaranya negatif. Selalu bicaranya menghakimi orang. Apalagi kalau kita ini orang-orang pendoa. Hati-hati banget. Seorang pendoa kalau belum beres. Pendeta juga yang belum beres. Pelayan-pelayan Tuhan yang juga belum beres. Diaken-diaken yang belum beres. Nih, itu sangat-sangat mengerikan. Memakai kacamata yang pecah. Pakai kacamata yang rusak, yang error. Sehingga kalau melihat orang, otomatis jadi error. Ya. Sehingga bicaranya selalu negatif terus. Selalu buruk terus. Entah di rumah tangga, entah itu di keluarga, atau di tetangga, atau komunitas, itu isinya membidik kesalahannya orang terus. Karena apa? Kita ini belum selesai. Dan yang dibidik kalau belum selesai juga gampang tersinggung. Ini Nining. Nining juga seperti itu ketika saya dibidik orang yang masih belum selesai. Saya juga ngeladeni. Sama-sama tersinggung. Sama-sama marah. Dan sampai saya masuk ke pengasingan. Saya masuk ke Bukit Doa. Saya diantar Bu Ernita. Saya diantar sampean. Ini untuk membersihkan ini kepahitan saya, sakit hati saya. Dan di situ benar-benar Roh Kudus mengajari, dan Tuhan Yesus juga sangat-sangat luar biasa memberikan contohnya. Yesus sampai mengatakan, "Ning, aku memposisikan duduk di tempat yang paling bawah. Tempat duduk saya di bawah kakinya Yudas. Di situ saya terkesima. Oh iya, saya ternyata masih pakai kesombongan. Saya masih pakai kemarahan. Saya masih pakai kepahitan. Dan di situ saya benar-benar dibersihkan oleh Roh Kudus, luka-luka saya. Dan saya harus bagaimana mau ini loh, berdamai dengan diri saya, berdamai dengan masa lalu saya ini. Saya yang akhirnya karena belum selesai dan saya juga belum ngerti kalau itu tuh roh absintus, saya menuntut orang lain. Harus benar juga. Kan? Jahat juga kan? Selalu mencari-cari kesalahan orang tersebut. Selalu menilai orang lain jadi buruk. Selalu mencari kambing hitam. Nah, ini kan sifat-sifatnya NPD toh. NPD itu kalau sudah menguasai orang harus seperti ini. Lah, hati-hati banget. Kita makanya terus minta tolong Roh Kudus agar kita itu menyadari kesalahan kita,
kepahitan kita di mana, NPD kita bagaimana, supaya kita ini dibetulkan, dibenarkan, dibersihkan, dimurnikan, agar supaya kita ini menjadi sembuh dari luka-luka batin itu. Jadi itu karena luka batin yang harusnya kita sadari agar kita ini benar-benar disembuhkan. Karena nggak mudah sih ya, nggak mudah. Tapi kita memang harus mengerti cara-cara untuk kita lepas dari akar kepahitan itu. Ya kita minta tolong Roh Kudus. Jadi caranya untuk supaya kita bisa menang dari kekejian absintus. Absintus itu kekejian banget loh. Karena apa? Membuat kita binasa. Walaupun kita tuh sudah beribadah, kita rajin bergereja, kita rajin baca Alkitab. Tapi kalau absintusnya itu masih menguasai, halo, itu sama aja bohong. Benar. Jadi kita, supaya kita ini benar-benar terlepas dari absintus itu, kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar datang kepada Tuhan. Minta tolong Roh Kudus untuk menyelidikinya. Selidiki aku, lihat hatiku. Itu kita nggak bisa selalu aku introspeksi diri, nggak bisa. Itu hanya di permukaan aja. Yang kita minta tolong Roh Kudus itu yang di ini loh, yang paling dasar, bukan yang di permukaan itu, tapi hati yang paling dasar. Itu yang dinamakan kapal-kapal karam ya. Itu yang banyak bangkai-bangkai, tulang belulang. Itu kan karena apa? Orang-orangnya itu yang kita kubur. Meskipun mungkin orangnya masih hidup atau juga orangnya sudah mati. Artinya apa? Itu dendamnya kita. Kita masih ingat, oh itulah aku benci banget dengan orang itu. Sampai mendasar di dalam hati kita. Sampai apa ya, kalau orang Jawa, balung sungsum ya. Sampai sudah ngoyot, sudah akarnya sudah pahit banget. Itu ternyata harus dicabut seakar-akarnya. Karena kalau enggak gitu, kita enggak bisa berdamai dengan keadaan. Nggak bisa kita berdamai dengan Tuhan juga. Nggak bisa berdamai dengan diri sendiri juga. Jadi kita harus mengakui dosa kepahitan itu. Kita di hadapan Tuhan tuh kita harus jujur. Kita Tuhan, aku jujur, aku masih ada luka. Aku masih marah. Aku ini loh, orang ini pengen tak pukul, orang ini pengen tak pokoknya tak sambel, tak racun dan lain sebagainya. Kita jujur. Tapi firman-Mu kan mengatakan kalau kamu tidak bisa mengampuni, maka Bapamu di surga tidak bisa mengampuni. Nah itu kan kita harus menghidupi firman. Tapi kan aku enggak bisa. Kita ngomong sama Roh Kudus jujur. Kita jujur aja. Aku minta tolong Roh Kudus. Tolong. Supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri nih loh. Supaya aku bisa. Bagaimana? Dan aku bisa mengampuni keadaan itu piye. Aku bisa mengampuni orang lain itu piye. Jangan hanya aku sudah mengampuni hanya di mulut. Tapi ketika dicek sama Roh Kudus, pembenaran dirinya masih hebat. Saya sampai ngalami kayak gitu. Dan alhasil mana? Nggak ada hasilnya. Sia-sia. Hasilnya benar-benar sia-sia. Jadi caranya untuk supaya kita ini terlepas dari absintus itu, kita memohon pengampunan juga dari Bapa Surgawi. Bapak ampuni aku. Ampuni.
Ampuni kesalahanku ini loh. Aku kok masih menyimpan dendam. Ini loh kok masih ada orang-orang yang aku jerat di lubuk hatiku yang paling dalam ini. Aku mau memberkati orang-orang itu. Aku mau memberkati kakak-kakakku. Aku mau memberkati adik-adikku. Aku mau memberkati suamiku. Aku mau memberkati istriku. Aku mau memberkati anak-anakku. Aku memberkati tetangga-tetanggaku. Aku memberkati komunitas itu. Tuh, ayo kita minta tolong Roh Kudus untuk melepaskan itu yang kita jerat di dalam hati kita ini, yang membuat itu jadi absintus. Kita minta tolong, kalau diri kita sendiri tidak bisa, itu memakai kekuatan kita. Alhasil itu enggak murni. Alhasil itu bisa seperti apa ya, emas yang sepuhan itu loh, gampang luntur. Nanti kalau ada masalah apa sedikit, oh iya aku dulu aja dibeginikan, aku aja begini, aku dibeginikan. Jadi enggak hilang-hilang. Rasanya tuh masih sakit, rasanya masih kecewa. Ini saya juga berjuang di situ. Karena saya nggak bisa, makanya saya minta tolong Roh Kudus untuk supaya dimampukan untuk benar-benar terlepas dari absintus. Jadi absintus yang mengotori air, yang menjadi pahit semuanya itu hanya dengan air yang hidup. Kita minta tolong Roh Kudus, tolong air yang hidup ini untuk benar-benar membersihkan setiap hari sampai benar-benar air absintus itu benar-benar nyingkir dan aku benar-benar dikuduskan dan ditahirkan dari roh absintus itu dan hidupku benar-benar menjadi berkat karena air yang hidup itu benar-benar terpancar dalam hidupku. Jadi kuncinya yang utama adalah mengampuni orang lain, mengampuni keadaan. Nah, kembali lagi ke situ lagi. Jadi kita memang kenapa ya kok diulang-ulang seperti ini? Karena memang akhir-akhir ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sehingga kita ini bukan lagi menghidupi apa namanya, yang namanya ritual agama, tetapi kita ini benar-benar dibawa Tuhan untuk menjadi muridnya Yesus. Kalau Yesus memberikan teladan yang bagaimana, kita juga harus ikuti Yesus. Nah, kalau nggak bisa, ya karena kita tidak mau atau kita minta tolong Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita minta tolong Roh Kudus membongkar akar kepahitan untuk pemberesan. Kita mau berdamai juga. Sehingga kita ini dijadikan orang-orang yang damai. Kita dijadikan orang-orang yang cinta damai. Karena Bapa kita adalah Bapa surgawi yang penuh dengan damai. Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Kita ngecek aja sama Roh Kudus, kita sudah ada kasih belum? Apa kasih kita ini masih bersyarat? Atau kasih kita ini benar-benar kasih agape? Bukan kasih EGP ya, kasih agape. Memang nggak gampang. Kita terus belajar karena kita ini murid dan belajarnya kita sampai kapan? Ya sampai kita pulang. Nanti kita baru berhenti itu. Jadi kita mau berdamai dengan kita ini yang terutama apa? Memahami. Memahami apa yang menyebabkan kepahitan dalam hati kita. Apakah itu dari pengalaman masa lalu, pengalaman yang membuat trauma,
entah itu sejarah yang pahit, entah itu keluarga, entah itu keadaan fisik kita. Saya dulu tuh kepahitan dengan diri saya sendiri karena saya gemuk. Benar. Dan saya juga harus berdamai. Sehingga urat malu saya jadi putus. Enggak apa-apa. Yang penting aku gemuk kan ada ayatnya. Aku gini. Jadi ternyata saya pun, apalagi kalau dikatain, maaf ya, yang saya dikatain gentong atau dut gitu. Saya paling marah karena saya belum berdamai dengan diri saya sendiri. Apalagi teman saya, dut, babi gitu. Kalau saya dulu di SD sampai saya jadi sarkas, jadi apa rasis, itu karena saya dikatakan babi, gitu, karena saya gendut gitu. Jadi saya sampai berdamai dengan diri saya. Saya jadi rasis karena saya dikatakan apa namanya, oh dasar babi gitu. Itu pun melukai saya dan itu membuat pahit. Dan itu saya harus berdamai. Dan berdamainya saya itu aja setelah saya ngerti pelayanan. Dan saya ngerti kebenaran firman. Dan Roh Kudus itu yang akhirnya membongkarkan. Terus Roh Kudus itu yang apa namanya, ngajari saya untuk benar-benar berdamai dengan fisik saya. Ini. Jadi kita akui secara jujur pada diri sendiri. Lalu saya jujur, ya Tuhan, aku mau ciptakan gendut, tapi kan aku kan sangat berharga. Saya tuh sampai apa ya, pergi apa namanya ke dokter untuk apa namanya ini ya, untuk supaya saya ini bisa langsing, bisa apa minum obat pelangsing. Akhirnya saya malah terkapar, akhirnya jantung saya lemah dan saya keluar masuk rumah sakit. Itu karena saya suka minum itu apa namanya obat pelangsing. Loh, rugi kan saya? Orang tua saya juga waktu itu belum ada BPJS dan saya otomatis apa namanya jadi bebannya orang tua kan seperti itu. Itu karena saya belum bisa berdamai dengan diri saya. Jadi jika kita diingatkan peristiwa-peristiwa tersebut, jadi kalau kita ini sudah minta tolong, sudah berdamai dengan Roh Kudus, kita minta tolong Roh Kudus untuk supaya diingatkan. Oh, ketika diingatkan, ketika kita sebelum berdoa, sebelum kita apa namanya pelayanan atau kita ini beribadah, kita kan harus apa namanya berdamai dulu. Kita harus berdoa dulu untuk membersihkan hati kita bagaimana, sikap kita bagaimana. Bahkan kalau kita diingatkan oleh peristiwa demi peristiwa, tapi kita diingatkan itu bukan terus untuk mengasihani diri, bukan terus kita tuh, "Iya, aku tuh dulu diginikan. Oh ya iya, aku tuh dulu begini. Makanya aku sampai begini, aku menderita begini." Bukan itu. Kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, tandanya kita ini berdamai. Oh, maksudnya seperti ini. Roh Kudus, tolong aku ternyata ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa buruk ini, aku minta tolong supaya aku ini bisa memahami keadaan itu. Dan kita ini benar-benar mau berdamai. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita harus bisa memahami juga caranya Tuhan memanggil kita itu bagaimana. Jadi Tuhan itu memberi teladan yang membuat kita ini bisa mengampuni diri kita sendiri. Yang seringkali itu kita tuh melukai hati Tuhan. Karena apa? Kita benar-benar harus berdamai. Kalau enggak ya hidup kita itu
malah melukai hati Tuhan. Seandainya kita sudah pelayanan itu, yang kita persembahkan itu daging, yang kita persembahkan itu panggung. Validasi, wah, pembenaran diri sendiri, pengakuan. Oh, aku loh dikirim ke Amerika, aku dikirim di sini. Oh, ketika itu aku melayani begini. Itu kan untuk pengakuan merek dagangku. Banyak kan yang masih seperti itu. Tetapi nol. Nih, cukup keras. Kita benar-benar harus mau belajar untuk memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita ini supaya mesbah itu menjadi hidup. Jadi tidak yang ecek-ecek, bukan yang hanya untuk tampil, hanya untuk oh ini loh karunianya hebat, ini neng, sampai seperti itu. Karena saya butuh pengakuan. Dan ini Tuhan sangat-sangat sedih. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Jadi yang kita harus beresi, sekali lagi hati kita. Kita minta tolong Roh Kudus untuk memberesi hati kita. Agar supaya roh absintus itu tidak bercokol di dalam hidup kita. Bukan menguasai hidup kita. Tetapi yang menguasai hidup kita adalah Roh Kudus. Yang menguasai hidup kita adalah rohnya Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak membohongi publik. Tidak membohongi orang lain. Tidak membohongi diri sendiri. Di luar, wow, bak malaikat terang. Tetapi di dalam rumah sangat-sangat menjadi monster. Itu sangat membahayakan. Dan itu adalah absintus yang membuat orang menjadi binasa. Yuk kita mulai lagi dengan memperbaiki keintiman dengan Tuhan. Supaya roh absintus itu nyingkir. Supaya kita ini tidak gampang menghakimi orang. Komunitas apa? Komunitas itu begini. Aku tuh nggak sejahtera. Aku begini. Nah, penghakiman lagi. Padahal di dalam diri kita ini yang error. Hati kita ini yang luka. Tetapi selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan komunitas. Itu. Ini Neng benar-benar menyadari di situ. Oh, ternyata ini roh absintus yang masih bercokol. Dan aku butuh memperbaiki keintimanku dengan Tuhan. Supaya aku tidak gampang menghakimi anak-anakku. Tidak gampang menghakimi keluargaku. Tidak gampang menghakimi tetanggaku. Tidak gampang menghakimi saudara-saudaraku. Tidak gampang menghakimi komunitasku. Pindah sana, pindah sini. Gereja sana, gereja sini. Itu sama saja. Karena hati kita ini yang error. Tetapi carinya api yang besar. Apinya itu di sini. Bukan di sana-sana. Tuhan itu di sini. Bukan di sana-sana. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita datang untuk memperbaiki keintiman kita dengan Tuhan. Kita memperbaiki artinya kita hidupkan firman yang ada di dalam hidup kita. Merenungkan firman siang dan malam. Minta tolong lagi Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Sehingga kita tidak gampang menghakimi orang juga.
Karena absintus itu. Oh gereja itu begini, oh gereja itu begini. Dogmaku lebih baik, dogmaku lebih sempurna. Bukan itu lagi. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Kita pembawa damai. Ayo kita minta tolong Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita bagaimana. Masih ada absintus atau kita sudah menghidupi firman itu. Kita terus minta tolong Roh Kudus untuk mengisi hati kita dengan kebenaran Tuhan, bukan pembenaran diri sendiri. Kalau sudah pembenaran diri sendiri, ya udah selalu salah. Oh, itu gereja itu begini. Apa itu komunitas itu isinya begini-begini. Isinya terus seperti itu. Tapi kalau kita mulai mengerti, kita minta tolong Roh Kudus untuk mengisi hati kita, untuk mengisi tentang kebenaran firman Allah, untuk supaya kita dimampukan untuk belajar melangkah menghidupi firman. Itu absintus itu lama-lama bergeser sendiri. Bergeser. Karena absintus itu kalah dengan yang namanya kasih Kristus. Jadi cegah akar pahit itu tumbuh lagi. Dan kita lagi-lagi minta tolong Roh Kudus. Supaya kita tidak memakai kekuatan kita. Minta Roh Kudus untuk supaya kita tidak selalu berlama-lama menoleh ke belakang lagi. Tetapi arahkan diri kita pada apa yang ada di hadapan dalam Kristus. Sebagai ayat yang terakhir pada sore hari ini, yuk kita buka 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bukan pertandingan iman yang error. Seperti yang teologi kemakmuran selalu mengajarkan tentang apa? Mengejar iman untuk duit. Mengejar iman untuk hal-hal daging kita. Bukan itu. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita ini dipanggil untuk kekekalan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita terus minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang menghidupkan firman, yang bisa menanggalkan daging-daging kita. Jadi firman ini artinya kita yang sudah dipanggil dan dipilih, kan banyak sih ya yang dipanggil ya. Tetapi karena sedikit yang dipilih, karena apa? Tidak mau menghidupi firman. Karena memang sakit kalau dimurnikan. Dagingnya disayati, dimatikan malah. Jadi kita tetap selalu menyertakan Roh Kudus untuk memampukan, menolong supaya kita tetap tekun, tetap setia melawan pengaruh dunia, melawan pengaruh kedagingan. Dan kalau kita memakai kekuatan kita, loh kayak saya kemarin lagi itu, saya ngalami seperti pesimis, saya ngalami apatis, karena saya salah paham dengan Tuhan. Ini gunanya kita minta tolong Roh Kudus, karena kita memang nggak mampu untuk mematikan daging itu. Tapi kita terus minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan
bersihkan. Mana yang belum bersih, semua keinginan daging itu benar-benar dibersihkan. Jadi agar supaya kita terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk tinggal diam dalam hadiratnya. Memang ya tinggal di dalam hadiratnya itu sesuatu banget. Benar. Karena apa? Rasanya gerah. Karena apa? Daging kita tidak mau dilepas. Tapi kalau kita mau daging kita lepas, dan kita mempercayakan Roh Kudus 100% untuk dimampukan untuk melepaskan mana yang membuat kita ini seringkali tersesat, terjatuh itu. Saya yakin kok Roh Kudus itu sangat piawai banget. Sangat-sangat bisa menolong kita, membimbing kita. Jadi hadiah untuk seorang yang mau belajar ketaatan, belajar ketekunan, belajar kesetiaan adalah nih, kehidupan kekal. Wow, luar biasa. Hidup kekal, kekal itu selama-lamanya. Jadi kita, yuk minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan mana yang membuat kita ini masih kena racun, yang membuat kita ini binasa. Kita minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan. Jadi peperangan terbesar dan terberat, ini perhatikan, dan terpanjang dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah peperangan melawan ego kita sendiri. Peperangan melawan merasa paling benar sendiri. Peperangan melawan merasa aku selalu jadi korban. Mengasihani diri. Akhirnya menuntut orang untuk selalu kamu harus sempurna. Aku tidak boleh diginikan. Ini sangat-sangat melukai hati Tuhan. Itu apa namanya? Kita akan sia-sia ibadah kita. Walaupun kita rajin tadi. Tapi buktinya kita masih penuh dengan absintus. Masih kepahitan demi kepahitan. Jadi yuk kita butuh kasih karunia dari Bapa Surgawi. Kita butuh kasih karunia dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk senantiasa mengkuduskan dan mentahirkan roh, jiwa, tubuh, nyawa kita supaya diperbarui. Terus digerojoki dengan air yang hidup. Sehingga hidup kita ini benar-benar bukan hidup yang cara-cara lama lagi. Tetapi hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku. Nah itu. Yesus yang ada di dalam kita. Kita itu ngalah gitu loh sama Tuhan. Ngalah sama Yesus. Jangan pakai ego kita. Jangan menghidupi ego kita. Jangan menghidupi luka kita. Jangan menghidupi mengasihani diri kita. Tapi ayo kita yuk sama-sama belajar untuk menghidupi firman. Terus sekali lagi kita perbaiki keintiman kita dengan Tuhan. Walaupun mungkin hasilnya masih nilainya 4-5. Tetapi itu nanti Tuhan sendiri yang mengerjakan kita. Bukan kita yang mati-matian. Aku harus nanti kalau pakai kekuatan kita, pas ada sesuatu yang mirip dengan lukanya kita,
kita membabi buta lagi. Karena pernah saya lakukan itu juga. Walaupun suami saya udah meninggal, ketika ada kejadian demi kejadian yang sama, itu mungkin bagi orang lain itu wajar kata-katanya. Tapi saya bisa membabi buta dan saya bisa marah-marah dan saya bisa jengkel dan saya bisa sampai keluar kata-kata, aku mau membunuh. Loh, itu loh kata-kata yang seperti itu. Nah ini, ayo kita sekali lagi minta tolong Roh Kudus untuk benar-benar menjernihkan hati kita supaya air yang hidup itu benar-benar tidak terkhamiri dengan absintus lagi. Dan air yang hidup itu biarlah mengalir, terus mengalir di dalam hidup kita. Dan itu bisa terpancar keluar melalui hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih firman-Nya hari ini benar-benar diingatkan lagi mengenai kepahitan, ya. Jadi temanya Buning hari ini adalah terlepas dari absintus. Absintus adalah pahit. Memang betul yang tadi dari awal ya, Bu Aning itu mengatakan bahwa absintus itu adalah akar pahit yang mudah menular. Benar, Bapak Ibu, hati-hati. Jadi gini, kita ini kan yang ada ya firmannya begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita tahu ada teman kita nih ya, yang sukanya ini orangnya belum sembuh nih kepahitan. Kalau kitanya belum kuat nih, ya, mintanya sama Roh Kudus, boleh nggak bergaul dengan dia gitu. Jadi kalau nggak jaga jarak aja dulu. Oh itu ya, tapi jangan masuk ke dalam hati. Apa yang dia bilang, kadang-kadang kan yang tadi Boning bilang ya, kalau orang kepahitan itu mereka itu banyaknya apa? Mencari pembenaran, kemudian banyak yang menghakimi, yang negatif, yang menuntut, yang semacam itu gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu akhirnya mencemari kita ya. Nah, itu dia salah satu yang perlu diingat juga, hati-hati ya untuk berteman. Karena yang tadi Buning sudah jelaskan lagi ya, bahwa absintus mudah menular. Kemudian yang dibilang bahwa kalau absintus itu mata hatinya gelap. Nah, supaya berlawanan dengan itu, mata hati yang menyala itu harus punya hati nurani yang hidup dan bisa melihat Allah, sehingga dapat mengambil keputusan dengan semangat. Ya, kalau mata hatinya gelap, yang pasti itu membuat hati nurani menjadi tumpul, dikuasai oleh roh penyesat, yang tadi dibilang bahwa bicaranya negatif, menghakimi, menuntut. Kemudian ada yang tadi sempat dibahas mengenai NPD ya. Nah, kemudian itu kepahitan yang akhirnya apa? Membawa pembunuhan, roh pembunuhan. Karena iblis itu adalah yang suka menyesatkan ya, yang bisa membunuh juga nantinya. Ujung-ujungnya udah mendingan kalau bukan dia yang mati atau kita yang mati, biasanya gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang dibilang begini bahwa poin-poin penting yang disampaikan oleh Bu Ning bahwa untuk menang dari kekejian absintus itu kita tuh harus ngapain aja sih. Ternyata poin satunya minta tolong Roh Kudus untuk memahami apa penyebabnya. Ya, sehingga bisa kita nantinya lepas dari luka batin. Kalau kita sebabnya aja nggak tahu, gimana bisa menyelesaikan masalah? Jadi Bapak Ibu perlu sekali yang namanya ya mencari penyebabnya, dan itu yang bisa menyelidiki hanya Roh Kudus. Ya, ataupun datang aja ke hamba Tuhan, mungkin dari ngobrol, dari konseling, nanti ketahuan tuh. Oh, ini loh, atau berdoa, yang pasti itu berdoa minta diingatkan Roh Kudus, ingatkan apa sih menyebabkan saya sampai luka batin, sampai kepahitan kayak gini. Mungkin yang tadi dibilang bahwa luka masa lalu, masa kecil, bahkan ya kalau yang nggak ketahuan, bahkan itu adalah pada saat masih dikandung. Ya, itu yang kita nggak pernah tahu. Itu kepahitan, yang membawa kepahitan itu adalah anak tertolak. Anak tertolak itu juga bisa menyebabkan kepahitan.
Nah, kemudian kalau sudah tadi memahami penyebabnya, mengaku dosa pastinya ya, mengaku dosa atas kepahitan tersebut, kemudian mulai minta ampun pada Tuhan dan mulai juga mau mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri dan keadaan yang tadi sudah dibahas ya sama Buding ya. Dan mulai memberkati. Kemudian minta Roh Kudus mentahirkan dengan air yang hidup agar bisa terlepas. Itu jelas-jelas kepahitan itu tidak bisa dilepaskan sendiri. Dibilang, sudahlah saya sudah melupakan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ngomong doang bahwa sudah saya lupakan. Tetapi di dalam hatinya begitu dengar itu nama aja sudah, awas ya. Dalam hati sudah begitu, itu sudah kelihatan itu belum beres Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah minta Roh Kudus untuk membongkar akar kepahitan sampai bersih, ya ditahirkan tadi dengan air yang hidup, kemudian mempersembahkan hidup kita. Kalau sudah semuanya beres, mulai kita mempersembahkan, kemudian memperbaiki keintiman dengan Tuhan. Itu yang akan memulihkan absentus tersebut. Ya, jadi kita perlu minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita terus. Ya, jadi di dalam Efesus 4 ayat 31 dibilang bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kepahitan ini adalah absintus itu yang dibahas di Efesus 4 ayat 31 ini adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu tuh absintus, itu jenis-jenis absintus. Dan bisa diganti apa? Harus diganti dengan kasih. Itu harus dihilangkan dan diganti dengan kasih. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, tadi Buning sudah mengingatkan bahwa kalau kita sudah mengaku, sudah mulai sembuh, minta ditahirkan semuanya, mulai mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Kemudian memperbaiki keintiman dengan Tuhan, dengan baca firman, dengan banyak berdoa. Karena ini dibilang bahwa kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, timbul kerusuhan, timbul akar pahit. Dan itu hubungan kita dengan Tuhan itu harus dijaga. Ya Bapak Ibu ya, tetap semangat dan kita percaya sudah dikasih step-stepnya sama Buning untuk pulih dari absintus. Udah jangan absintus lagi. Ya, jangan juga membenci saudara. Firman-Nya di dalam Alkitab banyak sekali. Membenci saudara itu sama dengan membunuh. Ya, jadi kita tetap berusaha melakukan firman Tuhan walaupun berat. Ampuni, enggak mau Tuhan, belum bisa. Tapi belajar taat. Taat itu bahwa gak enak pun mesti dilakoni. Karena apa? Itu firman-Nya. Itu melakukan suatu kebenaran. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman bukan suatu kebenaran. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah suatu kebenaran. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan dengan tambahan lainnya, kita berfoto sebentar. Silakan Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Silakan. Mari kita berfoto sebentar. Ada lagi yang bisa berfoto. Oke, kita buka kamera sebentar ya. Oke, sudah siap semuanya? Ada lagi? Ada lagi? Oke, siap semuanya? Ya, biasa, seperti biasa. Saya foto 2 kali ya. Oke, senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Sekarang boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kali ini Pak Edi kebetulan tidak bisa hadir. Saya minta Bu Betsy untuk mungkin ada tambahan. Silahkan Bu Betsy. Terima kasih Bu Ning, luar biasa. Aduh, dahsyat banget ya, berapi-api. Aduh, membakar sungguh. Terima kasih Mbak Hilda juga untuk resumenya luar biasa ya, lebih jelas lagi. Memang absintus itu berbahaya untuk diri kita dan sekitar kita karena meradiasi, melukai juga. Jadi sebenarnya absintus itu
kalau saya tadi menyimak dari pembacaan Buning itu, dari penjelasan Buning, absintus itu disebabkan oleh berbagai faktor, dari masa lalu, dari keadaan, dan dari manusia. Kalau dari manusia itu antar interaksi sosial kita ya, dan itu yang paling banyak melukai ya, karena di situ dikatakan di Amsal 27 ayat 17 dibilang besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ya, justru di situ kita sebenarnya dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, kalau orang teman kita sombong, kita terluka, ya kita harus mengampuni. Kita harus balik kepada Tuhan supaya kita bisa beres ya. Nah, di sini diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu diperlukan untuk memulai pemulihan hati. Karena rugi kita ya kalau kita menyimpan luka itu, memang kita ini bukan tempat sampah ya. Kita bukan tempat sampah, jadi rugi sekali kalau kita menyimpan luka-luka itu. Jadi lebih baik kita dengan segala kerendahan hati kita datang sama Tuhan, minta diberesin. Ya, kita tanya sama Tuhan, apa sih aku kok menderita sekali ya karena orang ini melukai aku, membuat saya terluka. Gimana caranya? Caranya adalah satu, kita punya kerendahan hati. Dua, kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian kita harus jaga hati yang seperti Buning tadi bilang. Karena hati yang bersih itu terpancar ke pikiran, ke perkataan, ke tindakan, ke tingkah laku, itu semua positif. Jangan sampai kita menyimpan luka-luka membuat segala sesuatunya jadi negatif, terpancar keluar negatif dan melukai banyak orang. Terus kita harus banyak mengucap syukur, selalu memilih setiap keadaan untuk mengucap syukur ya. Walaupun orang itu jahat bagi kita, aduh Tuhan terima kasih. Walaupun sakit ya, walaupun hatiku sakit, terima kasih Tuhan Engkau ada di dalam aku, membuat aku bisa mengampuni, bisa mengerti dan bisa sabar ngadapin orang itu. Memang kerendahan hati ini yang diperlukan sungguh-sungguh untuk memulai pemulihan. Kalau saya boleh kesaksian, dulu saya juga memiliki sifat yang pemberontak gitu ya. Jadi saya tuh tidak mudah mengampuni orang, gampang tersinggung, pendendam gitu ya. Karena memang saya tipenya memang kan saya tidak banyak bicara orangnya, agak pendiam. Jadi saya lebih menyimpan. Dan itu rupanya melukai saya sangat-sangat dalam ya. Jadi saya selalu merespon negatif apa-apa yang kadang orang negur saya untuk hal yang baik, saya meresponnya negatif karena saya luka. Kemudian saya menyadari, Tuhan kok kayaknya saya hidup ini kok makin gak enak ya. Saya kok gampang sekali tersulut emosinya, gampang sekali marah, gampang sekali seperti itu. Akhirnya saya cari tahu, saya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya mencari satu komunitas yang bisa membantu saya gitu ya. Dan saya di situ dikasih tahu, kamu harus ngampunin. Jujur, ternyata saya nggak tahu loh cara ngampunin. Saya hanya tahu ngampunin itu tuh bilang iya saya maafin, dalam hati iya saya maafin. Tapi ternyata tidak semudah itu mengampuni tuh, benar-benar aduh. Bagi saya udah dalam hati Tuhan saya ngampunin orang itu, tapi ternyata belum. Itu mungkin masih 20% dari proses pengampunan. Dan itu bagi saya mencari dan saya dibantu memang ya. Terus akhirnya saya dikasih satu ini, ya kamu harus doa dulu Bet, terus kamu ambil tindakan. Tindakannya apa saya bilang? Tindakannya adalah kamu telepon orang itu, kamu harus minta maaf. Saya sampai bilang, wah yang salah kan dia, orang itu loh yang salah, dia yang nyerang saya, dia yang fitnah saya, dia yang iniin saya. Saya tidak salah, tapi saya diam. Saya tidak mau membalas apa segala macam, tapi saya menyimpan semua luka itu, saya bilang. Terus konselor saya itu bilang, tidak Bet, mau kamu benar, mau kamu salah, kalau kamu mau beres, kamu beresin, minta maaf. Wah saya bergumul, benar-benar saya berdoa sambil nangis-nangis, saya berdoa, Tuhan saya nggak mau,
Saya bilang, yang salah dia, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Tapi karena saya jujur ya, kalau kita nyimpan kemarahan dan itu menjadi luka, itu makan ke badan. Saya waktu itu sakit mah yang cukup kronis gitu ya. Jadi saya bilang, tapi saya nggak mau sakit Tuhan. Saya udah cukup menderita dengan sakit mah saya ini. Saya waktu itu jujur belum dengar suara Tuhan, tapi saya selalu seperti ada yang menenangkan saya, bilang udah coba aja, seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya telepon orangnya, dan bener orangnya dia, kalau menurut saya seperti Bu Ning bilang kali ya, dia tuh seperti NPD gitu ya. Jadi dia selalu merasa dia yang salah, dia tersakiti, dia korban. Dia nyerang saya habis-habisan dan saya diam. Dan saya hanya bilang, saya minta maaf. Dia bilang, oh ya bener kamu kan salah gini. Padahal dalam hati saya, Tuhan bukan saya yang salah. Saya dalam hati, Tuhan bukan saya yang salah. Iya. Ujung-ujungnya dia nangis dan dia maafin saya. Di situ bagi saya, wow, saya seperti, ada beban besar itu kayaknya, keangkat lepas. Dan saya bilang, begitu ditutupnya saya hanya bisa nangis, Tuhan terima kasih. Saya sudah minta maaf sama dia. Saya bilang, saya belum bilang ngampun, saya sudah minta maaf sama dia, terserah dia mau maafin saya, dan ternyata dia maafin saya. Tuhan terima kasih. Dan ternyata saudara-saudara, sejak saat itu mudah bagi saya untuk mengucapin maaf. Tidak lagi sulit bagi saya untuk menyimpan dendam, tidak. Itu hal yang mudah bagi saya. Dulu saya bilang maaf aja, wah rasanya itu kayak mau perang dunia keberapa gitu ya. Tapi itu tidak lagi bagi saya. Dan orang melakukan hal yang menyakiti hati saya juga nggak ada lagi kayaknya, udah nggak ada lagi ruang untuk menyimpan. Jadi saya santai aja, senyum-senyum aja gitu. Seperti itu ya. Nah, sedangkan saya semakin mengerti bahwa pada saat kita dipulihkan seperti itu, ada ruang-ruang di hati kita yang sebenarnya tadinya ruang hati kita itu dipenuhi oleh luka-luka seperti itu ya, marah, dendam, kesel, segala macam, dan sudah dicabut oleh Tuhan, dan ruang hati kita tuh kosong. Nah, karena ruang hati kita kosong itu, kita harus isi dengan firman, mendekatkan diri dengan firman, diisi dengan firman. Jangan sampai seperti yang pembacaan di dalam Matius 12, kembalinya roh jahat yang udah keluar dari manusia, dia kembali mengembara, dia nggak dapat tempat, dia lihat rumah itu udah bersih tapi kosong, dia bawa lagi temennya lebih jahat lagi 7 gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi lebih baik kita isi relung hati yang telah dikosongkan itu dengan firman, dengan keintiman dengan Tuhan. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk sharingnya Bu Ning, 2 thumbs up. Mbak Hilda, terima kasih kesempatannya. Sama, terima kasih Bu Betsy, makin kita dilengkapi ya, benar-benar apa yang dibahas oleh Bu Betsy. Sekali kita bisa mengampuni, selanjutnya tidak akan menjadi sulit, dan memang kuncinya adalah kerendahan hati, ya, betul, kerendahan hati dan memang ketaatan pada firman Tuhan, karena firman-Nya berkata begitu. Oke, kalau begitu kita buka sesi, mungkin ada tanya jawab, mungkin dibuka satu pertanyaan saja, karena sangat terbatas waktunya. Adakah yang mau bertanya seputar dengan absintus kepahitan? Aduh, kok saya Kak masih begini ya gitu. Boleh kalau mau tanya, atau mau tanya yang berkaitan dengan hal yang lain juga boleh. Ada lagi? Adakah? Hari ini memang temanya luar biasa ya. Kita jadi gini loh, Bu, Ibu, Bapak ya. Bapaknya udah masih ada satu ya kayaknya. Oke. Ibu-ibu ya. Bahwa apa? Kalau akhir-akhir ini di RRS adalah Revival Restoration Service, di mana ini sebetulnya sejenis sama dengan bengkel rohani secara online. Kita bolak-balik sering kali diingatkan lagi dan lagi untuk memperbaiki apa? Hati kita. Karena Tuhan itu melihat hati, nggak melihat yang lain. Kalau hatinya jelek, itu yang keluar dari mulut, yang dari perlakuan dan lain-lain. Terhadap Tuhan juga punya prasangka yang buruk. Ya, kalau kita diingatkan lagi dan lagi mengenai kepahitan, mengenai memperbaiki masalah hati, yuk sama-sama belajar.
Karena ini semua lagi belajar. Saya juga belajarnya tadi Bu Ning bilang, seorang murid, kita ini murid seperti yang kemarin ya, bulan minggu yang lalu kita membahas mengenai nah, mengenai menjadi anak Allah ya, posisi anak Allah ya. Dan kebenaran firman Tuhan mengenai posisi anak Allah pada saat kita dipanggil gitu kan sama Tuhan gitu kan menjadi anak Allah. Kita ini memang di dunia ini adalah belajar menjadi murid. Ya, belajar dan menjadi murid. Nah, pada saat kita belajar jadi murid itu tidak selesai. Murid itu belajar sampai lulus, sampai terus naik tingkat. Itulah kenapa kalau ada ujian itu kita lagi naik level. Nggak perlu dihindari dan nggak bisa dihindari dan itu pasti datang. Kita tinggal minta kekuatan dari Tuhan aja. Jadi kalau kita hari ini diingatkan mengenai kepahitan, yuk sama-sama yuk beresin. Nggak mudah, tetapi dengan Tuhan pasti bisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh dibuka mic-nya, dipencet aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom, ya, yang saat ini ada di Zoom dan mendengarkan juga, nah, kami persilahkan Bapak Ibu bisa ikut nantinya di Zoom berikutnya. Kita akan belajar tentang hal-hal yang baru, karena habis ini kita akan masuk ke sesi doa. Jadi Bapak Ibu yang bisa bergabung, langsung bergabung supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom, yang di rekaman, nanti kita jumpa lagi di hari Senin depan. Baiklah, sampai jumpa. Tuhan berkati.